Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Pertama, pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Unsur utama dalam anggaran yaitu keseluruhan rencana kegiatan perusahaan dinyatakan dalam jangka waktu periode tertentu. Kedua, manfaat perencanaan laba dan anggaran. Anggaran memiliki beberapa manfaat pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, sebagai alat pengawasan dan pengendalian. Prosedur penyusunan anggaran. Ada 3 tahap besar dalam proses penyusunan budget. Yang pertama, penyusunan tujuan perusahaan, kedua, implementasi, ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja. Keempat, berbagai fungsi perencanaan laba dan anggaran. Ada beberapa fungsi, yaitu 1. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil negosiasi antar anggota. 2. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi yang menunjukkan bagaimana subunit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Ketiga, anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi yang satu dengan yang lainnya. 4. Anggaran dapat digunakan sebagai pembanding standar terhadap hasil operasi aktual. 5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. 6. Anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara untuk konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. 5. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahap utama, yaitu tahap penentuan tujuan, tahap implementasi, dan tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. 6. Konsekuensi fungsional dan program penyusunan anggaran. Anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Riset telah menemukan sejumlah besar rasa tidak percaya terhadap seluruh proses anggaran pada tingkatnya penyelian. Alasannya adalah anggaran cenderung untuk terlalu menyederhanakan atau mendistorsi situasi, dan gagal memungkinkan dimasukkannya variasi dalam faktor-faktor eksternal. 2. Anggaran mencerminkan variabel kualitatif, seperti pengetahuan mengenai tenaga kerja. Ketiga, anggaran hanya mengonfirmasikan apa yang telah diketahui oleh penyelia. Keempat, anggaran seringkali digunakan untuk manipulasi penyelia sehingga ukuran kinerja yang diindikasi dicurigai. 5. Laporan anggaran menekankan pada hasil, bukan alasan. Anggaran mengganggu kepemimpinan penyelia. Anggaran cenderung untuk menekan pada kegagalan. 7. Relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan dan dampak dari lingkungan perencanaan. Yang pertama, ukuran dan struktur organisasi. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, stabil lingkungan organisasi. Adapun konsep-konsep perilakuannya relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap penetapan tujuan. Kedua, keselarasan tujuan. Ketiga, partisipasi. Keempat, manfaat partisipasi. Kelima, batasan dan permasalahan partisipasi. 9. Tahap implementasi. Tahap implementasi pun ada 2, yaitu yang pertama mengomunikasikan anggaran dan yang kedua kerjasama dan koordinasi. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap pencapaian tujuan mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Perbandingan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan juga akan mengindikasi kinerja atas anggaran. Pertama, laporan kinerja. Kesimpulan. Pada bab ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan tersebut meliputi siapa yang memberikan input keputusan pada tahap perencanaan, menyetujui rencana tersebut, mengimplementasikan anggaran, mengevaluasi varians, dan bertanggung jawab untuk
mengoreksi inefisiensi? Jawabannya tergantung pada banyak variabel yang mengaruh proses penyusunan anggaran. Struktur organisasi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, tingkat partisipan karyawan dalam pengambilan keputusan, jumlah slack yang diperoleh, dan tingkat ketekanan yang akan didorong oleh anggaran tersebut, dan beberapa faktor yang akan mempengaruhi jawabannya. Meskipun tidak ada jawaban definitif yang dapat diterapkan semua organisasi, terdapat beberapa aturan umum yang berlaku. Partisipasi angkatan kerja dalam pengambilan keputusan telah dianjurkan memiliki dampak psikologis positif terhadap angkatan kerja dan meningkatkan kuantitatif maupun kualitas dari output pekerja. Terima kasih.